Sebagian sudah dimulai, kita akan balik diri siapa hati kita untuk kita beribadah bagi atau beribadah. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghibur kita Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Shalom, Bapak Ibu jemaat sekalian, sungguh bersyukur sekali kalau sampai hari ini tetap kita sehat dan keadaan yang baik dan tanpa kurangnya suatu apapun. Itu semua kita yakinkan dan semua karena penyertaan Tuhan. Mari hari ini dia datang kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur. Kita pujikan pujian yang mengatakan, Ku bersyukur Bapa. Kita bersyukur untuk setiap Tuhan dan Tuhan yang menjadi kita. Dan kita bersyukur untuk ibadah kita yang disampaikan sampai ini. Mari katakan sama-sama, yang
tentunya kami naikkan pujian kami, dan kami bersyukur hari ini boleh mulai kembali ibadah kami. Kami akan mulai ibadah Tuhan dari awal pertengahan di akhirnya Tuhan akan pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Mari sama-sama kita akan membaca bacaan ayat mas kita yang terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Jika sudah mendapatkan, kita akan bersama-sama. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Kita akan bersama-sama. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4. 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Sekali lagi, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Demikianlah firman Tuhan. Mari, walaupun tanpa bersalaman, berikan senyuman. Bukan pastinya sedikit, boleh berikan senyuman, berikan lambaian tangan, dan kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang kita alami pada kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudara. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah benteng perlindungan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan adalah tubuh pertahanan kita. Amin. Amin. Dan kita percaya kita tidak akan pernah goyah selama Tuhan ada di pihak kita. Mari bersama-sama kita akan menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, hatiku percaya, hatiku tak akan goyah. Sampai beri tangan kita pujian ini. Katakan Tuhanlah kuasa. Tuhanlah kekuatan. Hanya
mengaku pengakuan iman rasuli bersama seluruh orang percaya di kampung ini. Kita pakai berdiri, Master berdiri. Kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari dalam Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu sekalian. Kita akan bersama-sama untuk mengambil sikap doa kita. Kita akan bersama-sama mengangkat seluruh doa-doa kita, doa syafaat kita. Dan kita percaya bahwa hati Tuhan ada pada kita. Demikian juga kita juga bisa kepada Tuhan. Dan ketika kita menjalani kehidupan kita, yang mungkin saat itu kita rasakan begitu banyak hal berubah, begitu banyak hal yang sangat-sangat mungkin tidak membuat kita nyaman, tapi kita berusaha untuk menjalaninya. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa ketika hati Tuhan ada pada kita, kita mampu melewati segala hal yang ada pada kita. Mari kita ambil saat itu untuk kita jadikan pujian hatimu ada bagi kita. Kita tidak bisa menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa menuntut apa yang menjadi keinginan kita selama Tuhan di dalam kita. Dan biarlah hati Tuhan sendiri yang akan mengatur hidup kita dan mengatur kita.
ketika kami boleh datang sekali lagi kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur dan juga dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mensyukuri setiap berkat, mensyukuri setiap perkara, mensyukuri setiap kejadian yang ada dalam hidup kami, kejadian yang membuat kami mungkin khawatir, kejadian yang membuat kami mungkin sukacita. Kami yang percaya semua yang terjadi itu adalah baik untuk kami, dan Tuhan sudah menentukan langkah hidup kami ke depan melalui peristiwa-peristiwa yang sudah kami lewati ataupun yang akan kami lewati. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan. Seperti pujian ini, kami rindu hati Tuhan ada pada kami, dan demikian juga kami boleh menaruh hati kami dan menunjukkan kami di dalam Tuhan. Bapa, kami juga mengaku segala kesalahan kami, dosa-dosa yang sudah kami perbuat. Seringkali kami juga selalu membuat kecewa Tuhan, selalu membukakan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, dan kami berdoa biarlah setiap kehidupan kami ke depan ini boleh lebih berharga, boleh lebih menjadi indah di dalam tangan Tuhan. Terlebih kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan kami hanya menuntut apa yang kami ingin saja, tapi kami rindu Tuhan bekerja, dan kami boleh melihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami ini, dan kami boleh mengerti serta kami boleh menjalannya dengan baik. Terima kasih untuk kesehatan kami di tengah-tengah situasi pandemi yang begitu mengkhawatirkan kami, dan mungkin kami banyak kekhawatiran akan hari esok kami. Apakah kami mungkin akan tertular virus, atau mungkin kami akan tidak bisa ke gereja, tidak bisa ibadah, tidak bisa kerja dari sekolah. Tapi kami menempatkan kekhawatiran kami Tuhan dalam nama Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh tetap dalam kepastian bahwa kami percaya Tuhan melindungi kami, Tuhan menebus kami dengan kasih kuasa-Mu. Tuhan juga berkati untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, saudara, anak kami, maupun suami istri kami, sehingga kami boleh bersama-sama berjaga-jaga dalam menghadapi pandemi ini, dan kami tidak memiliki suatu sikap yang seakan-akan kami mempunyai iman bahwa kami tidak akan takut, tapi sebetulnya dalam hati kami hanya mengandalkan pikiran kami sendiri. Tapi berilah kami ketakutan akan Tuhan, sehingga dalam kami melangkah, iman kami boleh benar, iman kami boleh benar-benar tertuju kepada Tuhan, sehingga kita kami menyatakan bahwa kami yakin kehidupan kami ke depan, langkah kami, Tuhan akan melindungi kami dari hal-hal apapun, dan kami Tuhan tetap jaga itu benar-benar boleh kami letakkan hati kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan juga untuk setiap kondisi di dalam gereja kami ini, Tuhan akan berkati. Terima kasih Bapak. Bapak, kembali kami mengucapkan syukur atas kesempatan yang masih Kau berikan, sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa berbakti memuji nama-Mu, dan nanti kami akan mendengarkan firman-Mu. Itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu ini. Biarlah seberapa kami yang ada pada saat ini, Tuhan memberkati kami di dalam kebutuhan kami yang dalam kondisi terbatas. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan, dalam kondisi yang tidak baik ini, kiranya Tuhan tolong Bapak Presiden beserta Menteri maupun yang telah ditugaskan untuk memimpin bangsa ini. Kiranya ya Tuhan akan memberi kebijaksanaan yang daripada Allah, belas kasihan Allah bagi bangsa ini turun atas kami melalui pemimpin kami, sehingga mereka Tuhan berikan agar beri kebijaksanaan. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, sehingga mereka bisa mengambil kebijakan yang baik, sehingga bisa lebih bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih ya Bapak, karena Engkau menolong pemerintahan negara Republik Indonesia ini hingga pada saat ini.
Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada dalam kondisi yang tidak baik ini. Kami biarlah ya Tuhan selalu berserah kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong gereja-gereja-Mu yang di dalam kekurangan, Engkau berikan kepada mereka kecukupan. Terlebih daripada itu, iman daripada gereja-Mu semakin ditambah-tambahkan. Biarlah ya Tuhan melalui kondisi ini, justru gereja-gereja-Mu dipakai ya Bapa untuk menjadi berkat, untuk menjadi lebih banyak lagi orang datang kepadamu. Biarlah ya Tuhan gereja-Mu dikuatkan dimanapun berada ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi pandemi ini. Kami percaya ya Tuhan, apapun yang terjadi, di dalam kesulitan apapun, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Dan kami tetap mengucapkan syukur ya Tuhan, di dalam kondisi yang sangat tidak menentu ini, yang sangat menakutkan ini. Tapi ya Tuhan, kami bisa belajar bahwa tak ada satupun ya Tuhan yang dapat diandalkan dalam hidup ini kecuali Engkau. Dalam melalui pandemi ini juga ya Tuhan, anak-anak-Mu semakin melihat mujizat Allah, anak-anak-Mu semakin dikuatkan, dan anak-anak-Mu ya Tuhan semakin menghargai apa arti dari persekutuan, apa arti dari kesempatan untuk bisa bergereja ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan begitu mengasihi jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan menolong jemaat-Mu pada saat mereka tidak bisa datang di tempat ini. Tuhan masih memberikan cara untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini yang kedua, di mana gereja sudah bisa dibuka di tempat ini. Biarlah ya Tuhan jemaat-Mu yang masih dapat dan masih bisa datang, mereka dengan lebih sungguh-sungguh lagi menghargai akan waktu Tuhan. Karena kami tidak tahu ya Tuhan, kapan saatnya ya Tuhan, kami tidak bisa lagi bersekutu bersama-sama. Biarlah kami mengambil pelajaran ya Tuhan dalam hal ini. Tuhan, kiranya jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, Tuhan juga melindungi mereka. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi yang muda-muda yang harus bekerja. Jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan juga memberikan perlindungan kesehatan. Tuhan juga tolong cukupkan segala apa yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu di tempat ini. Terlebih lagi kebutuhan akan iman mereka, sehingga mereka dapat melihat mujizat Tuhan melalui hal ini. Kami tetap mengucap syukur atas apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami tutup doa kami yang jauh dari sempurna ini. Roh Kudus yang menyempurnakannya. Kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
28, kasih karunia dan kebenaran. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegang diri. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang pernah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh perbaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Silakan kembali. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Nova. Kita percaya bahwa kita akan dipakai Tuhan untuk mengenapi firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan pujikan pujian yang menyatakan hidupku mengenapi firman. Amin.
beroleh kesempatan beribadah memuji Tuhan. Demi kami bersyukur ya Tuhan, kami bersama-sama mendengar firman Tuhan sebagai landasan hidup kami, sebagai pedoman hidup kami, bagaimana kami seharusnya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan tentang kehidupan kami, baik hamba-Mu dan jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Tolong pimpin kami semua dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Arahkan hati kami, pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan renungkan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Ulangan pasal 6 ayat yang keempat sampai yang ke-9. Tadi di ayat Mas juga sudah dibacakan, ya. Ulangan 6 ayat yang ke-4 sampai ke-9. Baik, saya akan membacakan untuk kita semua. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu besar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada lenganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di kakimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bikin jauh baca kita, saudara. Baik, firman Tuhan pada pagi hari ini bukan sesuatu yang baru kita dengarkan. Banyak hamba Tuhan yang mengorbankan pada ayat ini, ya. Pada pagi hari ini juga saya akan kembali mengorbankan untuk kita semua. Kalau kita perhatikan di firman Tuhan ini adalah bagian tulisan daripada Musa sendiri, ya. Taurat yang salah satu dari kitab Taurat yang dituliskan oleh Musa. Musa menuliskan firman Tuhan ini pada zamannya untuk disampaikan kepada bangsa Israel, ditujukan untuk bangsa Israel. Bukan berarti juga saat ini tidak ditujukan untuk kita semua. Firman Tuhan itu dari dulu, sekarang, hingga seterusnya tetap ditujukan untuk orang-orang percaya dan juga bagi orang belum percaya. Baik, Bapak Ibu Saudara, ya, kita melihat sejarah perjalanan bangsa Israel. Tentu kita tak asing ya, perjalanan bangsa Israel seperti apa. Perjalanan bangsa Israel ini dari mereka dulu di tanah perbudakan, di tanah penjajahan, hingga mereka dibebaskan, keluar dari tanah Mesir. Lalu setelah keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, bangsa Israel ini adalah dikatakan bangsa yang tegak teguh, ya, yang sebentar percaya kepada Tuhan, sebentar berbalik kepada penyembahan dewa-dewa, berhala dan sebagainya. Itu adalah sejarah dalam kehidupan bangsa Israel. Kalau dikatakan zaman sekarang ini adalah kehidupan orang yang sangat buruk, yang kita bawa pada saat ini. Kalau kelakuan bangsa Israel itu buruk sekali. Kenapa dikatakan buruk? Karena mereka sering menyembahkan Tuhan. Ibaratnya mereka membutuhkan Tuhan, mereka baru memanggil nama Tuhan ketika mereka dalam keadaan bahagia, senang-senang saja. Ketika mereka merasa susah, mereka kembali kepada dewa-dewa berhala mereka, karena mereka lebih merasa bahwa apa yang mereka sembah seperti
patung-patung emas yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri itu, mereka merasa bahwa itu lebih hidup daripada Tuhan yang kita percaya, daripada Tuhan yang menyelamatkan mereka dari tanah perbudakan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, untuk berbalik atau kembali setia kepada Tuhan. Musa mengingatkan kepada mereka tentang 10 hukum Taurat. Ini adalah salah satu bagian, kalau saya katakan bagian dari yang merangkum hukum Taurat itu sendiri, 10 hukum Taurat itu. Kenapa? Karena di sini ditekankan tentang cinta akan Tuhan. Kalau bagian pertama sampai keempat di hukum 10 hukum Taurat ditekankan untuk kita mencintai Tuhan, bagian ini juga menekankan kepada kita. Makanya saya katakan tadi, dalam 10 hukum Taurat bagian yang kita baca ini adalah bagian dari rangkuman tentang hukum Taurat itu sendiri. Mencintai hukum Taurat, lalu berikutnya tentang pengajaran, mencintai Tuhan dan tentang pengajaran. Itu yang ditekankan pada firman Tuhan ini. Dan Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, ayolah bangsa Israel, berbalik kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Karena ketika kita setia itu hal yang paling utama dalam kehidupan kita. Setia kepada Tuhan itu bukan setia kepada berhala penyembahan yang kita buat dalam tangan kita sendiri. Itu yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Dan pada bagian ini juga Musa menekankan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan itu esa. Tuhan itu satu-satunya Tuhan ini hanya yang menyelamatkan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Tidak ada Tuhan selain Tuhan itu sendiri yang telah membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Itu yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Berbalik kepada Tuhan yang besar, kepada Tuhan yang satu. Itu yang disampaikan kepada Musa kepada mereka. Lalu di bagian ini Musa menyampaikan kepada bangsa Israel, kita harus mencintai Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuhnya, dengan segenap jiwa kita, dengan sepenuhnya, dengan kekuatan yang kita miliki. Kita harus mencintai Tuhan itu. Itu disampaikan Musa melalui firman Tuhan ini. Ditekankan tentang totalitas kepercayaan kita kepada Tuhan, totalitas iman kita kepada Tuhan. Kenapa Musa mengingatkan kepada bangsa Israel? Karena Musa melihat sendiri dengan matanya tingkah laku bangsa Israel yang sering meluahkan Tuhan, yang sering meninggalkan Tuhan hanya karena merasa susah, sulit. Mungkin kalau zaman sekarang ini dari pihak kita, saat ini adalah masa-masa sangat sulit, baik secara ekonomi, kesehatan. Bisa saja di antara kita jemaat, kok Tuhan memberikan ini seperti ini kepada saya. Saya cari cara lain supaya saya bisa supaya ekonomi saya kembali pulih, mungkin kebersugihan. Contohnya salah satu dia. Bisa saja kepikiran seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita sebagai umat Tuhan, karena desakan ekonomi dan lain sebagainya, kita meluahkan Tuhan. Itu yang diingatkan Musa kepada bangsa Israel dan kepada kita melalui firman Tuhan pada hari ini. Cintalah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan totalitas. Iman itu yang paling penting. Diingatkan oleh Musa. Berimanlah kepada Tuhan yang telah menyelamatkan engkau, yang telah membebaskan engkau dari tanah perbudakan, yang telah membebaskan kita dari dosa, yang telah menebus kita dengan darahnya dari hukuman itu sendiri. Kehidupan yang mencerminkan cinta Tuhan adalah sikap yang memberikan pernyataan iman kepada Tuhan. Ya, pernyataan iman seperti apa? Menyatakan iman seperti apa? Ya, dengan cinta, dengan kesungguhan, dengan melakukan firman Tuhan, dengan membaca merenungkan firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari. Kita dengan tiada hentinya bergumul, berdoa, berharap
bergerutu kepada Tuhan. Itu adalah salah satu penghayatan cinta akan Tuhan. Berdoa, bergumul, berserah kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan dengan penuh kepercayaan. Itulah yang mencerminkan tentang iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita hari ini belajar dari sejarah bangsa Israel. Bagaimana mereka sebagai bangsa yang tegak tengkuk diingatkan oleh firman Tuhan, diingatkan oleh Musa bahwa hanya ada satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan selain Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dari tanah perbudakan. Diingatkan oleh Musa untuk tetap kembali setia kepada Tuhan yang menyelamatkan mereka. Demikian hal ini juga diingatkan untuk kita semua. Kita harus menyadari bahwa Allah Yesus mengasihi kita dengan totalitas. Allah kita mengasihi kita dengan totalitas. Kenapa saya mengatakan totalitas? Tentu kita sudah tahu, banyak sudah tahu, Tuhan menyerahkan dirinya untuk kita, untuk menebus kita, untuk membebaskan kita. Allah sendiri totalitas untuk menebus hidup kita. Lalu kita juga seperti apa? Apakah kita hanya setengah-setengah untuk beriman kepada Tuhan kita? Di sini dituntut ketotalitasan kita sebagai orang percaya. Totalitas di dalam iman kita. Dituntut juga kesetiaan, kejujuran, kesungguhan di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita berpikir saat ini, saya sudah setia kepada Tuhan. Setiap minggu saya rajin beribadah, setiap hari saya membaca firman Tuhan saat teduh berdoa. Setiap hari saya mengingatkan anak, istri, suami saya untuk berdoa dan sebagainya. Iya, memang itu salah satu bagian dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetapi di sini dibarengi juga dengan apa yang kita perbuat dalam tindakan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara, seperti dalam lingkungan kita. Mungkin di keluarga kita baik-baik saja, tapi di lingkungan kita seperti apa? Kita bersyukur kalau kita saat ini terus berada di tengah-tengah masyarakat yang luas. Ya. Kita diterima oleh masyarakat luas. Oleh karena itu juga mari kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan menjadi berkat bagi sesama kita. Menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan saling mengasihi sesama. Itu yang diingatkan kepada kita oleh firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, ingatkan lagi kembali di ayat yang berikutnya, yaitu tentang firman Tuhan itu harus kita ikatkan, kita harus ikat di lengan kita, ya. Kita jadi lambang di dahi kita. Itu adalah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Itu adalah bagian yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel, dan tentunya untuk kita juga pada hari ini. Ingatkan bahwa firman Tuhan itu harus terus diajarkan, disampaikan kepada keluarga dan sanak saudara kita. Firman Tuhan itu tidak boleh berhenti untuk disampaikan. Banyak hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini tentang misi. Tapi pada hari ini mungkin misi yang dimaksud adalah misi di luar. Yang saya maksud adalah dalam kita mulai dalam keluarga kita sendiri. Misi di dalam keluarga kita sendiri. Kita tidak boleh berhenti menyampaikan firman Tuhan itu sendiri di dalam keluarga kita. Dalam arti kita terus mewariskan firman Tuhan itu. Mengingatkan kepada anak-anak, nah, sebelum makan berdoa loh. Bu, kok nggak berdoa? Ya, hanya boleh kita kepada Tuhan. Ini yang diingatkan kepada kita pada hari ini. Firman Tuhan itu penting. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan ini nyata di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya, marilah kita terus merenungkan firman Tuhan ini. Marilah kita terus melakukan firman Tuhan ini. Mari kita terlebih
setia kepada Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus kita dari dosa. Janganlah kita mengabaikan akan firman Tuhan. Janganlah kita melupakan akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kondisi apapun kita alami, kita harus tetap fokus kepada Tuhan kita. Saat ini kondisi di luar, maksudnya kondisi dunia saat ini sedang goncang karena pandemi. Tapi bukan berarti kita juga harus meninggalkan Tuhan kita. Kita goncang, iman kita juga harus goncang. Iman kita harus tetap kuat, Bapak Ibu Saudara. Seperti saya katakan tadi, jangan kita karena kekurangan dalam masalah ekonomi kita mencari kesugihan dan sebagainya. Akhirnya hati Tuhan terluka, sedih. Tuhan menangis melihat kita. Janganlah kita membuat hati Tuhan sedih, menangis melihat kita sebagai orang-orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan itu sendiri. Dengan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita tentang kesetiaan akan Allah. Amin. Kita dengan kasih Pak Hadi pimpin kita dalam doa untuk firman. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan sampai hari ini, sampai saat ini kami bersyukur karena Tuhan masih mengasihi kami. Tuhan masih peduli terhadap kami. Kami saat-saat pandemi itu kami membayangkan kami tidak bisa beribadah. Kami membayangkan masih begitu banyak orang yang juga tidak bisa beribadah di negara-negara yang lainnya, sehingga mereka bahkan takutkan oleh pemerintah, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi kami tidak bisa beribadah karena kami menghindari satu wabah. Tapi satu hal dalam hati kami, dalam ketidaknyamanan ini, kami tahu Tuhan mengajarkan kami untuk kami boleh terus berpegang teguh kepada Tuhan. Tuhan pada hari ini firman Tuhan boleh terus mengingatkan kepada kami, sekalipun dalam situasi kondisi yang tidak mungkin, kami harus terus mengingat Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang terus ada bersama dengan kami dan terus mengajarkan kepada anak-anak, terus mengingatkan kami untuk terus berbicara tentang kebenaran sekalipun situasi tidak memungkinkan. Tetapi saat ini kami boleh dikembalikan kepada satu situasi yang baru. Kami harus lebih bersih, kami harus lebih mawas diri, kami harus lebih hati-hati untuk menanggulangi akan situasi wabah ini. Tuhan, kami percaya dalam situasi yang tidak nyaman, tapi Tuhan memberikan hati kami nyaman. Oleh karena Tuhan tahu kerinduan, harapan bagi kami. Terima kasih untuk terus kami saat-saat di rumah, saat-saat berkumpul, kami boleh terus berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang firman Tuhan kepada anak-anak, kepada saudara-saudara, dan Tuhan kami boleh terus lebih banyak melakukan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan hari ini. Biarlah ibadah ini, Tuhan, kami dekat dengan Tuhan. Biarlah ibadah firman Tuhan ini mengingatkan kami, semakin kami erat dengan Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur dipulihkan. Pujilah nama Tuhan, kami serahkan seluruh sisa hidup kami dalam hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah didengarkan, dan kita boleh tidak hanya mendengarkan saja, tapi kita boleh melakukan yang kita bebas hari ini. Sebagai bagian daripada kita dan sebagai rasa syukur kita, mari kita akan bersihkan hati kita untuk memberikan yang terbaik untuk persembahan. Dan persembahan akan dijalankan 2 kali. Tugas silakan.
Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yesus di mana ibadah ini dari awal pertengahan dengan berjalan lancar dan selamat. Tuhan, pula anak-anakmu yang sudah berikan persembahan pada saat pagi hari ini, kiranya sebelum dipakai Tuhan memberkati agar layak dan berkenan bagi Tuhan. Tuhan begitu pula berkatilah anak-anakmu yang sudah berikan, kiranya berkat berkat pada segala akal, kiranya senantiasa menyertai semua anak-anakmu yang hadir pada saat pagi hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan mengucap syukur dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Mintakan tanda patah gereja. Shalom. Selamat pagi. Tuhan memberkati ibadah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk pelayanan-pelayanan yang sudah dilaksanakan pada hari ini dalam ibadah kita yang kedua di new normal. Ya, biarlah ibadah ini boleh terus mengingatkan kita dan terus menggebu-gebukan hati kita. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan ketika masa-masa tidak ada ibadah, saudara, ibadah dimanapun boleh, ibadah dimanapun bisa gitu ya. Tapi ketika saat minggu datang itu hati saya itu rasanya aduh gelisah, nggak tenang, rasanya gemes ya apa. Dulu saya teringat di Cina yang waktu yang ada film-filmnya, ada YouTube itu tentang ibadah di bawah tanah, lalu nyanyi nggak boleh bersuara, nyanyian sunyi. Aduh, betapa mereka gitu ya. Saya aja kayak begini yang masih bisa, masih nyetel tape nyanyian lagu rohani, masih rasanya enak banget. Rasanya betapa tidak ada penyatuan antara saudara-saudara orang-orang kudus bersama-sama ibadah. Ini lain banget di rumah. Makanya saya heran juga ada orang yang pada waktu ada ibadah dan ibadah. Kok bisa ya? Saya pikir kok bisa ya? Saya nggak bisa gitu loh. Saya rindu banget untuk beribadah. Gemes rasanya hari itu ya. Ada yang gemes? Enggak ya, saya yang gemes. Bapak Ibu dan Saudara, saat ini minggu depan kita akan adakan perjamuan kudus yang pertama di new normal. Jadi tanggal 2 Juli sebenarnya awal Juli ya. Awal Juli, sekarang tanggal awal Agustus nanti ada perjamuan kudus yang akan dilayani oleh penginjil Nova dan saudari Surida. Kemudian menyambut oleh Ibu Juli dan panggilan ibadah oleh Pak Yoel. Liturgis akan saya layani singer saudara Pani dan Ibu Diana. Doa syafaat penginjil Nelly dan kolektor saudari Elisa dan Ibu Made. Musik tim 2. LCD saudari Kristi operator saudara Laju dan Firman Tuhan akan saya layani dan perjamuan kudus akan saya layani. Kemudian untuk petugas tambahan, yaitu setelah ibadah selesai ada petugas penyemprotan pembersihan pensterilan ruang ibadah, yaitu Pak Made dan Pak Tanto ya. Sebelahnya Pak Dani, Pak Made, Pak Yoel. Kemudian yang pegang Top Gun termogan Pak Yoel. Kemudian yang mengarahkan ke bangku Pak Tanto dan Pak
Terima kasih untuk perhatiannya. Kemudian kita masih dalam new normal, kita harus selalu waspada ya. Kemudian kita harus selalu bersih, kita harus selalu cuci tangan, kita harus pakai masker, kemudian kita harus jaga jarak. Jangan kalau penting peluk-pelukan, cepat-cepat, nggak ada lagi, sudah lain kali aja. Kalau sudah ada vaksin ya. Kemudian kalau ada perjamuan kasih juga gitu, jauh-jauh makannya ya, nggak boleh dekat-dekat gitu, supaya selesai kita pulang dengan cepat, supaya kita menghindari itu. Kemudian selesai ibadah hari ini, tolong majelis tertinggal sebentar di kantor ya, majelis, supaya kita bicara tentang ulang tahun gereja, apa yang harus kita kerjakan ya, supaya kita tidak bisa melupakan dan kebaikan Tuhan, kita tidak bisa melupakan karya Tuhan di dalam hidup kita ya. Terlebih tempat ini sudah ada sampai 52 tahun Tuhan pelihara, Tuhan terus rawat, Tuhan mencukupi. Mari kita memikirkan rasa syukur kita bersama-sama dalam satu kesatuan ya. Jadi majelis tolong tinggal untuk membicarakan ini di kantor. Ada lainnya? Kalau tidak ada, kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian doxology dan kita terima berkat Tuhan. Iman kami, seringkali kami lupa dengan hal-hal yang tidak seharusnya kami lakukan. Tetapi Tuhan, Kau adalah Allah yang mengampuni. Kau sudah mengampuni kami, Kau menyediakan pengampunan. Tetapi kami juga butuh penyertaan, butuh pendamping, butuh pimpinan dari kasih, karunia, damai sejahtera yang terus tinggal di dalam dan terus ada bersama kami oleh Allah Bapa dan oleh Yesus Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus menyertai, memimpin dan memberkati kami. Amin.